Judulnya hari ini Laskar Kristus. Ya. Anak-anak muda mau jadi Laskar Kristus? Oh ya. Kalian percaya pada Yesus karena apa? Coba saya mau tanya. Ketika kalian memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, apa yang ada di pikiran adik-adik? Ketika kalian ya memutuskan, aku percaya kepada Yesus Kristus, apa ya? Karena apa ya? Ayo. Kenapa? Karena pengen dapat mujizat? Atau pengen dapat keselamatan? Atau mau bergabung bersama malaikat seperti seorang pahlawan untuk bertempur bersama malaikat? Belajar ya. Ada pertempuran, pasti ada persiapan. Mau nggak bertempur tanpa persiapan? Hah? Mau nggak bertempur nggak pakai persiapan? Pokoknya bertempur aja. Atau bertempur mengandalkan mujizat? Coba mana yang ada di pilih? Bertempur dengan persiapan atau bertempur mengandalkan mujizat? Coba. Bertempur dengan persiapan atau bertempur ngawur-ngawuran, pokoknya nunggu mujizat Tuhan? Milih yang mana kita hari ini? Dengan persiapan. Apa persiapan kita dan siapa kita? Supaya kita bisa bersama seperti pasukan bertempur. Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 103 ayat 20, 21 dan 22. Sudah? Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. 21. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. 22. Pujilah Tuhan, hai segala kekuatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oke. Adik-adik masuk di mana ini? Malaikatnya atau pahlawan-pahlawan perkasa? Atau tentaranya serta pejabat-pejabatnya? Kita pilih di mana posisinya? Coba ulangi 103. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang perkasa, yang melaksanakan firman-Nya, mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabat yang melakukan kehendak-Nya. Ada 3 pilihan. Malaikat siap bertempur, pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya, dan para tentaranya. Kita ada di mana hari ini? Pahlawan, tentara, pejabat. Kita milih yang mana hari ini? Pahlawan itu artinya sudah membuktikan bahwa imanmu sudah teruji sehingga namamu layak mendapat gelar pahlawan. Tapi adik-adik kan masih hidup hari ini, sehingga kita belum disebut pahlawan. Kita masih tentara dan pejabat. Setiap tentara yang siap bertempur perlu persiapan. Nah ini sekarang sudah punya persiapan belum? Sudah punya persiapan? Ini mau perang nih, keluar dari sini berperang melawan dunia. Sudah punya persiapan? Apa persiapannya? Nah, ayo kita belajar nih, perlu persiapan gimana nih? Yohanes 14 ayat 16. Kita perlu seorang pendamping. Sebelum bertempur dengan hebat, kita perlu yang namanya pendamping dan penolong, ya. Nah, siapakah yang menjadi penolong dan pendamping kita? Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolongnya? Roh Kudus. Kalau dengan penolong seperti ini kuat nggak? Kuat atau nggak kuat? Siapa itu Roh Kudus? Roh Allah sendiri, ya. Adik-adik,
penafsiran tentang Roh Kudus? Apa menurut adik-adik? Ketika kita menerima Roh Kudus, apa yang kita tampilkan? Apa tanda orang menerima Roh Kudus? Ayo, nggak apa-apa, adik-adik kan aktif ini. Apa tanda orang terima Roh Kudus? Ayo, apa tandanya? Tiba-tiba bahasa aneh-aneh? Atau bagaimana? Bahasa roh. Ketika kita mengeluarkan suara atas dorongan pikiran dan hati. Betul ya? Ada nggak orang bisa ngomong tanpa mikir? Ada? Ada nggak orang bisa ngomong tanpa dari hati dan pikiran? Ada nggak? Banyak. Orang yang kerasukan. Ya kan? Kan nggak banyak mikir ngomongnya. Ya. Tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apa standar Roh Kudus? Roh Kudus itu untuk persiapan kita bertempur. Ya. Dunia ini jahat. Tanpa persiapan, nggak mungkin kau bisa mengalahkan dunia. Buktinya apa? Kita disiapin seorang penolong. Ya. Yohanes 14 ayat 16. Ayat 26-nya. Roh Kudus itu kalau nolong, dia tidak akan pernah lari dari dirimu. Ya. Begitu dia ada di dirimu, dia selalu ada. Tinggal bagaimana caranya mengaktifkannya ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Setelah jadi penolong, dia jadi penghibur. Apa gunanya penghibur? Untuk memberitahukan dan mengajarkan kepada kita segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu, ya, dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata-kata siapa yang perlu diingatkan? Yesus Kristus. Sehingga hadir di dalam hidup adik-adik, penolong dan penghibur yang memberi pengajaran tiap hari. Ya. Yang ketiga, Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Penolong, penghibur, dan Roh itu menjadi Roh kebenaran yang akan menjadi kesaksian Kristus. Siapa yang jadi kesaksian Kristus? Siapa yang jadi kesaksian Kristus? Roh itu tinggal di dalam kita. Siapa yang jadi kesaksian Kristus? Adik-adik semua. Ya kan? Kemudian Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16:13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hebat gak? Seorang penolong, seorang penghibur, Roh kebenaran yang akan menyaksikan Kristus dalam diri kita dan menjadi Roh kebenaran yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Itu persiapanmu untuk bertempur. Sudah punya nggak roh seperti ini? Sudah punya nggak? Atau roh yang bla 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 gitu? Gimana jawab? Sudah punya senjata ini? Sudah punya perlengkapan ini? Kita lihat. Balik ke Yohanes 14. Ayat 20. Ini persiapan adik-adik waktu bertempur ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Adik-adik di mana posisinya? Coba perhatikan Bapak ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa akunya siapa? Tuhan Yesus ya. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di mana posisi kita? Tersembunyi di dalam Kristus. Berarti kalau adik-adik bertempur, siapa sesungguhnya yang bertempur? Ketika kita tinggal di dalam Roh Allah, waktu kita menghadapi pertempuran, siapa yang bertempur? Yesaya berapa? Coba Yesaya 39 kita tes ya. Yesaya berapa? 39:12.
Ketoknya salah gitu. Ketika aku melakukan, ketika aku mengerjakan, sebetulnya Allah lah yang melakukan. Yuk kita cari ayatnya. Yesaya 25:12 sebenarnya. Oh bukan. Bentar. Ada di mana dia? Yesaya 26:12. Oh, Yesaya 26:12. Masih mending saya ya, beda satu pasal. Yesaya 26 ayat 12. Ketika engkau sudah memenuhi dirimu dengan Roh Kudus, ya, ternyata siapa yang bertempur? Yuk. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Aneh nggak? Aneh nggak ayat ini? Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Aneh nggak? Kita yang melakukan, kita yang mengerjakan, ternyata Tuhanlah yang melakukan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa? Karena adik-adik tinggal di dalam Roh Tuhan. Ketika kita mau bertempur, persiapan harus nomor satu, ya. Nggak boleh bertempur tanpa persiapan. Sekarang persiapannya untuk memperoleh ini, untuk memperoleh Roh Kudus, bagaimana caranya? Gimana caranya memperoleh Roh Kudus? Ayo. Bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh Roh Kudus itu? Kalau orang cari setan, cari jelangkung, dia harus panggil jelangkung, ya kan? Supaya bisa ketempelan, betul ya? Tapi ketika adik-adik kepingin dapat Roh Kudus, bagaimana caranya? Percaya Yesus. Begitu percaya Yesus, apa langkah selanjutnya? Memang percaya Yesus sudah dapat namanya Roh Kudus. Tidak mungkin seseorang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Tapi ketika adik-adik percaya dengan pemberitaan Roh Kudus, pemberitaan Kristus, apa langkah adik-adik? Ada 3 langkah supaya persiapan kita untuk bertempur itu betul-betul siap. Ketika adik-adik percaya, apa langkahnya? Ketika adik-adik percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apa yang adik-adik ambil? Baptis. Ya kan? Apa arti baptis? Apa arti baptis? Hah? Tanda pertobatan. Cukup nggak? Cukup nggak untuk menghadapi pertempuran? Cuman baptis doang? Apalagi yang diperlukan? Untuk mengundang Roh Kudus masuk, tidak dengan asal-asalan. Respon kita kepada Tuhan. Kemudian setelah baptis, tanda pertobatan, butuh apa lagi? Matius 3 ayat 11. Masih ada 3 tahap untuk seleksi pasukan Kristus. Laskar Kristus seleksinya bukan asal-asalan. Ada yang mau sekolah polisi atau ABRI? Ada kan? Kalau sekolah mau masuk tentara, itu milihnya ngawur atau dipilih secara khusus? Khusus ya. Orang kalau mau masuk tentara, milihnya aja khusus. Ya, semuanya harus sempurna. Badannya tegap, nggak boleh pakai kacamata. Semuanya harus ada kriteria khusus. Kira-kira kalau Tuhan milih pasukan, diawur-awur atau gimana nih? Atau sembarangan wis? Enggak. Semuanya perlu persiapan yang sangat khusus. Matius 3:11. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Baptisan kita sudah ikut ya. Apalagi yang dibutuhkan ternyata? Ada lagi baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Itu tadi. Ketika adik-adik percaya sudah ada Roh Kudus,
Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu bagaikan adik-adik ini jadi lilin. Kan butuh api. Baptisan Roh Kudus dan api. Apa artinya baptisan Roh Kudus dan api? Ketika kita sudah punya lilin, perlu api untuk menyalakan lilin itu. Sehingga adik-adik dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, apa fungsi lilin? Aku adalah terang. Adik-adik jadi terang juga nggak? Nah, persiapan kita melawan dunia butuh yang namanya terang Kristus. Banyak orang sudah dibaptis air, sudah dibaptis Roh Kudus, tapi hidupnya masih belum jadi terang. Berguna nggak? Lilin tanpa api ada gunanya? Enggak, hanya masuk di rak, belum bisa dikatakan sebagai pasukan tempur. Tapi ketika adik sudah siap, terang itu nyala, barulah kita bisa dikatakan siap untuk bertempur. Tanpa jadi terang, mau jadi apa di luar? Nih, ya, 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit harus siap. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kenapa nggak pusing lagi tentang dirinya? Kenapa nggak memusingkan lagi tentang dirinya? Karena ada Roh Kudus. Dengan Roh Kudus tadi, adik-adik jadi manusia apa kira-kira? Ada penolong, ada penghibur, ada Roh kebenaran yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Siapa diri kalian? Kalian diperlengkapi dengan Roh Kudus. Siapa yang bisa melawan kalian kalau Roh Kudus itu Allah sendiri? Ya kan? Ini sekarang Efesus 6 ayat 11. Siapakah kita di hadapan Tuhan Yesus kalau kita sudah siap menjadi laskar Kristus? Ya, ini nggak sembarangan ini. Hanya orang yang sudah siap, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terus ayat 12-nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Stop dulu. Jangan berpikir bahwa ini melawan pemerintah yang sekarang ada, bukan ya. Ini melawan kerajaan setan. Ini melawan kerajaan iblis, ya. Jangan salah loh ya, nggak boleh orang Kristen melawan pemerintah, bukan. Lawan kita adalah kerajaan iblis, ya. Ayat 13, ini saya bacakan ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging itu apa ya? Jasmani. Jadi perjuangan kita melawan roh, ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi semua itu adalah melawan kerajaan iblis. Kalau adik-adik melawan kerajaan iblis tanpa persiapan, jadi apa coba? Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi nggak sembarangan. Orang-orang yang siap, yang punya Roh Kudus, yang hidupnya menjadi terang, barulah bisa diterima sebagai laskar Kristus. Tanpa itu jangan coba-coba melawan kegelapan. Anda belum siap. Tapi ketika sudah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menjadi api, menjadi terang, adik-adik sudah siap untuk bertempur, ya. Dan pertempuran itu nggak main-main. Bahasa Inggrisnya itu ya, but we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness. Jadi penguasa-penguasa kegelapan, ya. Against spiritual wickedness adalah melawan roh-roh jahat yang ada di tempat yang tinggi. Jadi Pak, lawan adik-adik bukan lawan ecek-ecek, bukan lawan genderuwo,
bukan lawan kuntilanak, tapi jauh lebih hebat lagi. Ya. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap dan tinggalkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kapan kita bisa berdiri tegap? Berikat pinggang kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kapan posisi ini? Adik-adik kalau di tentara, kapan bisa berdiri tegap? Sewaktu punya kesalahan atau sewaktu nggak punya kesalahan? Ini pakai mata rohani, ya. Berdiri tegap artinya apa? Ketika kita sudah bisa mengalahkan yang namanya dosa, sehingga di hadapan Allah kita tidak bersembunyi. Seperti Hawa ketika Allah datang, dia bersembunyi. Kenapa? Karena punya kesalahan. Kapan kita bisa berdiri tegap sama Tuhan? Berdiri tegap ketika kita tidak memiliki kesalahan, kita tidak berdosa, dan kita sanggup. Siapa yang membuat kita tidak berdosa? Pertobatan dari Yesus Kristus, sehingga kita bisa berdiri tegap di hadapan Tuhan. Aku siap Tuhan untuk berperang, aku siap Tuhan untuk mengenakan ikat pinggang kebenaran, dan aku berbaju sirah keadilan. Hanya orang-orang yang sudah kuat untuk mengalahkan daging. Ya. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kapan kaki kita pakai sepatu kerelaan? Di dalam rumah atau di luar? Apa artinya? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di mana keadaan kita? Berarti kita sudah siap untuk bertempur. Kaki bersepatukan kerelaan, bersepatukan cinta sama Tuhan. Ya. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kapan kita pakai perisai? Di pasar atau di mana? Kapan kita mengenakan perisai iman? Bayangkan ini adik-adik kan mau perang nih. Ya, kapan kita pakai perisai? Waktu suasana damai atau sudah bertempur? Coba bayangkan, kapan aku menggunakan perisai? Waktu nganggur-nganggur atau waktu bertempur? Coba, kapan kita pakai perisai iman? Waktu kita sudah melangkah keluar ke rumah dan kita bertempur di medan pertempuran. Karena apa? Ada serangan musuh. Makanya pakai perisai iman. Apa arti perisai iman? Perisai iman itu, ya, iman itu tidak terombang-ambing. Percaya Yesus Kristus satu kali, tidak diombang-ambingkan kepada kepercayaan yang lain, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu perisai imanmu. Engkau gak akan bisa dikalahkan ketika kau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamatku. Ya. Terus lanjut 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kapan kita pakai ketopong dan kita pakai pedang? Coba. Tadi sudah pakai perisai. Ketika musuh menyerang, ada-ada sudah pakai perisai. Kapan kita pakai ketopong keselamatan dan pakai pedang roh? Kapan? Ini pertempuran ini. Bayangkan ini pertempuran. Sudah pakai perisai untuk menghadapi serangan. Kapan kita menyerang? Kapan kita bisa menyerang balik? Mosok bertahan toh? Ini kan ada pedang roh, ada ketopong keselamatan. Ketika musuh sudah dikalahkan, adik-adik sudah menahan kekuatan musuh dengan perisai iman. Waktunya maju, ketika kita sudah mempersiapkan dengan pedang roh, kita berani maju nggak untuk bertempur? Pedang bukan ditaruh di belakang, tapi ketika kita sudah mengenakan perlengkapan, ada pedang roh, waktunya maju untuk bertempur. Jelas ya? Ketika sudah mengenakan ketopong keselamatan, bahwa yakin hidupmu
pasti selamat bersama Yesus Kristus. Sehingga kematian pun tidak akan membuat ada takut. Dunia tidak akan membuat ada takut. Kenapa? Sudah pakai ketopong keselamatan, terlindung. Ditambahin punya pedang roh, yaitu firman yang hidup di dalam hidup. Hebat nggak pasukan seperti ini? Hebat nggak? Hebat, ya. 19-nya lebih hebat lagi. 19, juga untuk aku supaya kepadamu, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Pasukan Laskar Kristus sudah punya perlengkapan seperti itu. Tanpa keberanian tidak ada gunanya. Keberaniannya kenapa kita menjadi berani? Kenapa kita menjadi berani? Karena hidupnya, perkataannya benar. Sehingga dengan keberanian memberitakan rahasia Injil, hidupmu sudah menjadi kesaksian Kristus. Sehingga adik-adik sing ada lawan untuk dunia ini. Adik-adik, generasi yang akan datang bukan generasi asal-asalan. Generasi yang melihat Tuhan bukan sebagai Baal. Generasi yang melihat Tuhan sebagai betul-betul Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Bukan kita mau mengendalikan Tuhan dengan segala keinginan kita. Nggak boleh memaksa-maksa Tuhan. Tuhan dipaksa untuk supaya dapat begini, dapat begini. Nggak ada, ya. Nggak ada ya. Menjadi Kristen, menjadi Laskar Kristus, bukan malah balik menjadi pasukan yang malas. Banyak nggak orang begitu mengenal Kristus menjadi pasukan yang malas? Banyak nggak? Saya kasih ayatnya. Banyak orang hari ini sudah menjadi pasukan Kristus, sudah menjadi laskar, dipenuhi dengan keberanian, tapi tiba-tiba jadi pasukan paling malas. Ya, kenapa disebut paling malas? Karena ada ayatnya. Mazmur 127 ayat 1. Kita baca ayat 2-nya ya. Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 27 ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Enak gak? Enak gak? Enak gak? Mau kayak gini? Saya ulangi ya. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mau? Ayo. Mau nggak? Nggak usah kerja, tidur terus, roti datang sendiri. Mau nggak? Bisa nggak seperti ini? Bisa nggak? Ini firman loh. Bisa atau nggak bisa? Yang jawab bisa, siapa yang nggak jawab nggak bisa? Kalau yang tua-tua sudah pengalaman, ya. Yang muda-muda bisa nggak? Nggak usah bangun pagi-pagi, nggak usah duduk sampai malam, makan roti tanpa diperoleh dengan susah payah, karena waktu tidur diberkati. Bisa nggak? Loh, ini firman loh, kok geleng-geleng gini? Hah? Saya tambahin lagi supaya mantap. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bisa? Loh, malu-malu. Ayo yang di belakang bisa nggak? Nah, bisa. Jari sopo. Nah, harus tahu siapa yang berkata di sini. Amsal 22, lihat ayat 1. Siapa yang berkata? Amsal 22. Siapa yang menulis Amsal ini?
Amsal itu siapa yang nulis Amsal 22 itu? Siapa Salomo? Hah? Siapa Salomo? Anaknya Daud. Ya. Mazmur 127 tadi, coba baca ulang. Mazmur 127 ayat 2 tadi. Gak usah bangun pagi-pagi, gak usah ngapa-ngapain, diberkati waktu tidur. Siapa yang bisa ngomong seperti ini? Hah? Salomo. Bapaknya Salomo siapa? Raja Daud punya apa? Hah? Bisa nggak? Kira-kira kita anaknya petani, tiba-tiba ngomong gak usah kerja, bapakku sing kerja, bisa? Nggak bisa. Jadi adik-adik harus tahu, ada firman tidak boleh diambil semata-mata. Kalau kita anaknya Pak Jokowi, gak usah kerja, bangun siang nggak apa-apa, duitnya ada. Ya, anaknya presiden. Tapi anak siapa kita ya? Perlu perjuangan nggak untuk hidup? Bisa nggak hidup ini uang datang sendiri, nggak usah bekerja? Tapi di Kristen bisa kan? Berdoa dan berpuasa. Ya kan? Coba sekarang kita baca nih, belajar nih. Amsal 6 ayat 6. Lebih banyak ayat mana yang tentang pengangguran dengan yang harus bekerja? Tadi cuma 2 ayat ya. Mazmur 127 dan Amsal 22 ya. Amsal 6 ayat 6. Adik-adik aja yang baca, jangan saya. Ya. Apa bunyinya? Ayat 7-nya? Ayat 8? Semut aja harus bekerja. Nggak ada pemimpin, nggak ada pengatur, tapi tahu waktu mengumpulkan kapan. Ayat 9. Ayat 10. Enak nggak? Tidur sebentar, ngantuk sebentar, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, enak nggak? Enak, tapi hasilnya ayat 11. Bacakan. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Coba, siapa yang mau tidur siang, nggak mau ngapa-ngapain? Sudah baca 2 firman ya. Amsal 12:24. Salomo yang menulis, Salomo sendiri yang memberi kekuatan bahwa bukan itu yang dimaksud ya. Amsal 12:24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan orang yang malas. Kalau mau kerja disuruh apa terpaksa? Terpaksa. Ya coba, mau rajin atau mau malas? Ya. Ayat 27. Orang rajin tidak akan menangkap, benar? Hah? Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta berharga. Bisa nggak dengan doa dan berpuasa? Bisa nggak doa dan puasa? Gak usah cari uang, gak usah sekolah, doa dan puasa toh. Bisa? Tiba-tiba lulus? Hah? Benar ya? Lagi, saya tambah lagi. Amsal 13 ayat 4. Ya, sudah ketemu 5 ya, ayat 4 ya. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi keinginan. Artinya apa? Orang malas itu cuma punya angan-angan, tapi tidak mau bekerja. Tuhan kasih berapa hari untuk kita bekerja?
Yang di belakang, Tuhan kasih berapa hari kita untuk bekerja? 6. 1 hari untuk boleh dibalik nggak? Nah, tapi banyak orang dibalik, ya kan? Ibadahnya 6 hari, kerjanya 1 hari. Bisa nggak? Bisa nggak? Ibadah 6 hari, 1 hari bekerja. Bisa jadi pendeta, ya? Bisa jadi pendeta, ya? Enggak, itu guyon, ya. Tapi Tuhan tidak akan merubah firman-Nya. Perlu 6 hari untuk bekerja, perlu 1 hari untuk mengkoreksi rohmu. Dunia itu harus dikerjakan dengan daging. Ya, adik-adik harus bekerja dengan rajin, harus sekolah dengan rajin. Perlu 1 hari untuk menyelaraskan roh kita dengan Tuhan Yesus. Tapi setiap detik, setiap saat, ketika engkau menarik nafas, engkau itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Tapi tubuh perlu istirahat. Ya, nggak mungkin kita bekerja 7 hari seminggu. Perlu 1 hari untuk istirahat. Daging ada batasnya, tapi roh setiap detik, setiap saat selalu berhubungan dengan Tuhan. Tambahin ayat Amsal 24 ayat 30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semuanya ditumbuhin onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Apa artinya ini? Banyak orang punya kebun tapi tidak mau mengurus. Seperti kesempatan di dunia ini begitu banyak, tapi merasa bahwa kita tidak memiliki kemampuan. Kenapa gitu? Karena malas. Ya, 32. Lihatlah, aku memandangnya dan aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Ayat 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk turu-turuan. Ayat 34. Ayat 34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Diulangi lagi kan? Berarti tanpa usaha tidak mungkin orang bisa mendapatkan hasil. Uang itu harus dicari, karena uang itu miliknya dunia. Uang bukan miliknya Bapak kita. Uang itu harus dicari dengan usaha, nyolong, rampok, mana? Hah? Uang itu bisa dicari dengan merampok, dengan mencuri, atau bekerja. Nah, bisa dengan rampok, bisa dengan mencuri, tapi itu tidak sesuai dengan firman. Ya, mau cocok. Kita ini pasukan Kristus, sudah punya gelar, sudah punya Roh Kudus. Bisa malas? Bisa. Siapa yang membuat malas? Yang membuat malas itu Tuhan atau diri sendiri? Makanya banyak orang malas bukan karena dia tidak mampu, tapi dari dirinya ada yang namanya roh malas. Ya. Tambahin lagi, berapa itu? 2 ayat tentang suruh tidur-tiduran, nggak usah kerja, tapi banyak ayat yang menyatakan harus bekerja. Amsal 26 ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. 14 ya. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah pemalas dari tempat tidurnya. Artinya apa? Nah, orang malas itu waduh sudah gak karu-karuan. Ya. Ayat 15 ya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tapi terlalu lelah untuk mengembalikan kepada mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Lu wis njupuk panganan, ngangkat lu gak mau. Coba bayangin, mau seperti ini gak? Makanya didulang, mau. Tapi gak punya tangan, gak punya kaki kalau gitu.
Jadi jelas ya, ketika adik-adik percaya pada Yesus Kristus, menjadi orang Kristen, tidak serta-merta sudah jadi pasukan, kemudian mengandalkan mujizat. Kita sudah menjadi pembuat mujizat ketika sudah punya Roh Kudus. Ya, jadi jangan pernah lagi ya, pokoknya jalur mujizat. Di pertemuan banyak namanya Pak Mujizat, jualan martabak banyak. Kita sudah punya Roh Kudus, kita nggak butuh mujizat lagi. Mujizat terbesar sudah ada di dalam hidup kita. Kita di dalam Roh Kudus di dalam kita, dan kita tersembunyi bersama Kristus. Makanya Yesaya dengan berani mengatakan kan, Yesaya 26:12, ulangin ayat penutup ya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Tuhan sudah siapkan nggak? Tuhan sudah siapkan nggak? Sudah siapkan. Tapi butuh, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Peperangan harus bersama. Adik-adik semuanya harus siap dan melangkah. Tanpa langkah tidak mungkin ada peperangan dan meraih kemenangan ya. Jadi tidak boleh malas. Peperangan kita penuh persiapan. Tanpa persiapan nggak mungkin bisa menang ya. Jadi tidak boleh jadi Kristen yang ngawur-ngawuran, mengandalkan mujizat, mengandalkan ini. Jadi tukang sulap aja ya. Kalau mau mengandalkan mujizat jadi tukang sulap, lama-lama kan bosan kan. Sulap itu dilihat aneh pertama kali, lama-lama bosan nggak? Bosan, nuntut mujizat lagi, dan tidak pernah akan terpuaskan. Dan sudah menjadi contoh ketika orang Israel 10 kali mujizat, tetap tambah mujizat, bahkan menggerutu sama Tuhan. Ternyata mujizat itu tidak akan pernah memuaskan hidup kita ya. Pesan saya sebagai laskar Kristus, siap sedia, jangan berpikir untuk kembali, tapi siap sedia, perlengkapannya semua harus lengkap, siap bertempur ya. Sebelum kita tutup, ada satu lagu yang aku mau nyanyikan ya. Terlalu mahal ya, terlalu mahal darahmu ya. Kita pakai ini aja. Pakai ini. Terlalu mahal darahmu. Saya terus sekarang saya kembali lagi. Teman-teman semuanya kita bisa nyanyi bersama. Tes. Disuruh nyanyi suara kayak gini, suruh nyanyi ya sudah. Bisa. Loading ya. Tuhan Yesus itu terlalu baik buat adik-adik sekalian ya. Sangat baik. Enggak, dalam kehidupan ini terlalu mahal judulnya. Sabar ya. Dalam kehidupan ini sering tak ku sadari aku
sering tak ku sadari, ku sakiti hatimu. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Jangan, oh jangan, biarkan aku sendiri. Jangan, oh jangan, buat aku ya Tuhan. Aku takut sendiri. Aku takut sendiri. Aku perlu dirimu. Aku perlu dirimu. Darahmu yang kudus tercurah untukku. Darahmu yang kudus untuk penebusanku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Tuhan, kasih dan cintamu. Darahmu yang kudus tercurah untukku. Darahmu yang kudus untuk penebusanku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Tuhan, kasih dan cintamu. Darahmu Tuhan, kasih dan cintamu. Bapa, Engkau membuktikan cintamu kepada kami Tuhan. Dan terlalu mahal kalau Engkau hanya untuk menebus kami. Engkau bayar dengan nyawamu. Ketika kami membuat kesalahan, seharusnya kamilah yang bertanggung jawab. Tapi kami tahu bahwa cintamu lebih dari segala-galanya Tuhan. Engkau Tuhan bukan seperti gambaran orang yang menjadi superhero bagi kami, tapi Engkau lebih dari itu Tuhan. Ternyata di dalam kelemahanmu, kekuatanmu terbukti Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin Kau sanggup menghadapi siksaan di kayu salib. Engkau menunjukkan kekuatanmu Bapa. Terima kasih Bapa. Darahmu terlalu mahal bagi kami dan terlalu kudus bagi kami. Ketika Engkau menebus kami sangat bersyukur Tuhan bahwa dengan cara itulah kami siap menjadi laskar-Mu Tuhan. Dan kami layak untuk berdiri di hadapan Bapa di surga, berdiri di hadapan-Mu, karena kami menjadi umat tebusan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu materaikan firman-Mu kepada generasi-generasi muda ini, mereka yang akan menjadi garda terdepan untuk menyampaikan kabar firman-Mu Tuhan yang penuh dengan kebenaran dan keberanian. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.